بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Jemaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di dalam kesempatan malam hari ini kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati Allah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alhu khalisan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Jemaah rahimakumullah taala, pembahasan kita adalah aqidah. Aqidah atau garis miring tauhid. Ya, di dalam undangannya kita akan bahas aqidah dan kita akan bahas seluruh apa yang ada di dalam aqidah itu, di antaranya adalah rukun-rukun aqidah itu. Dan yang pertama adalah apa itu al-aqidah? Al-aqidah hiya tasdiqul qalbi al-jazim bikulli usulid din. At-tasdiq al-qalbi al-jazim bikulli usulid din. Jadi harus kita dulu membedakan akidahnya apa arti akidah dan apa arti tauhid. Ya. Jemaah rahimakumullah taala, artinya adalah akidah adalah pembenaran hati secara pasti dan teguh tanpa ada kurang terhadap pokok-pokok agama, usuluddin. Itu namanya akidah. Ya. Kalau tauhid, apa artinya tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan serta nama dan sifatnya. Ya. Dan jemaah rahimakumullah taala,
Wat-tauhid ashraf ajza' al-aqidah wa asasaha. Dan tauhid adalah bagian tertinggi yang agung dari akidah dan dasarnya. Jadi tauhid itu adalah sebagian dari akidah yang tinggi dan asasnya dan dasarnya akidah. Ya, bisa dipahami ya. Jemaah rahimakumullahu taala, wal aqidatu a'am. Kalau akidah itu adalah lebih umum, lebih luas. Kalau tauhid tadi rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kalau akidah itu adalah lebih umum dan lebih luas. Dan jemaah rahimakumullahu taala, kullu tauhid aqidah wa laysa kullu aqidah tauhid. Setiap tauhid adalah aqidah, namun tidak setiap aqidah adalah tauhid. Ya, jadi harus jelas dulu ya untuk nanti pembahasan ke depan. Jemaah rahimakumullahu taala, dan aqidah itu terbagi dua. Ada aqidah yang sahihah, ada aqidah yang fasidah. Aqidah sahihah adalah iman kepada rukun iman yang kelima, yang keenam, mohon maaf, rukun iman yang keenam. Dan aqidah fasidah yang rusak adalah yang dia melawan rukun iman yang keenam. Ya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu taala, di dalam kesempatan malam ini kita bahas rukun akidah. Ya. Rukun akidah itu adalah al-iman atau arkanul iman sittah. Jadi akidah itu adalah rukun-rukunnya itu adalah rukun iman yang keenam. Ya, rukun iman yang keenam. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang menjelaskan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang yang pakaiannya putih bersih dan orangnya rambutnya hitam, dan dia duduk menghadapan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama mengucapkan, akhbirni anil Islam. Beritahulah aku apa itu Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'az zakah wa saum Ramadan wa hayyul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau wa hajjul bait di dalam hadis itu. Dan orang itu bilang, sadaqta, membenarkan apa yang diucapkan oleh orang itu yang tadi berpakaian, atau dibenarkan dengan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah taala, yang kedua dia bilang, akhbirni anil iman. Berilah tahu apa itu iman. Rasul menjawab, an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Dan dia berkata, sadaqta, benar. Yang ketiga adalah ditanya dengan, akhbirni anil ihsan. Ya, beritahulah apa itu ihsan. Rasul menjawab, an ta'budullah ka'annaka tarah wa in lam takun tarahu fahuwa yarah.
ya, dan dia berkata sadaqta, benar. Apa itu al-ihsan? Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak melihat Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah melihat kita. Ya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala, dan di akhir hadisnya itu orang itu langsung pergi. Ternyata itu adalah malaikat Jibril. Artinya apa? Artinya mengajarkan ya rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, rukun-rukun ihsan. Dan itulah fondasi atau tiangnya agama. Rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Rukun Islam itu adalah zahir, kelihatan, nampak. Seperti apa? Syahadat, kita sudah muslimnya. Yang kedua, salat, kita melakukan di masjid. Puasa di bulan Ramadan setahun sekali. Terus zakat, mengeluarkan bagian dari hartanya. Yang terakhir adalah yang paling jelas adalah haji. Ya, semua itu jelas kalau Islamnya. Rukun iman yang semua adalah ghaib. Ya, semua adalah masuk adalah yang ghaib. Maka jemaah rahimakumullahu taala, di dalam pembahasan kita ini adalah rukun tadi, rukun akidah. Yang pertama adalah al-imanu billah. Yang kedua iman kepada Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga adalah al-imanu bil kitab, bil kutub. Iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi. Yang ketiga adalah al-imanu bir rusul. Iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman dengan hari akhir atau al-qiyamah. Ya. Yang keenam adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrih. Iman kepada takdir, qada dan qadar. Yang baik dan yang buruk. Nah, itu adalah rukunnya akidah. Rukunnya akidah. Jemaah rahimakumullahu taala, kita bahas yang pertama adalah al-imanu billah. Iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah itu ada wa yatadamman arba'ati umur. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berisi 4 poin atau 4 hal. Ya, iman kepada Allah. Apa itu? Yang pertama adalah al-imanu biwujudillah. Ya, al-imanu biwujudillah. Keimanan dan keyakinan yang teguh adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah rukun pertama dari rukun akidah, rukun pertama dari rukun iman. Jemaah rahimakumullahu taala, iman biwujudillah, ya, Allah Subhanahu wa taala ada 4 hal. Yang pertama adalah berdasarkan fitrah. Berdasarkan fitrah. Fitrahnya manusia itu adalah cenderung kepada penciptaan tanpa diajarkan. Di dalam hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim adalah kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يميسانه. Setiap manusia, ya, setiap manusia yang lahir, mereka lahir di dalam keadaan fitrah suci. Ya, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani, di dalam riwayat lain atau Majusi. Jadi artinya bukti Allah maujud, Allah ada, itu adalah fitrahnya semua manusia, karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan dia suci, bersih. Makanya termasuk juga, mohon maaf, yang pergi haji itu di dalam satu riwayat, ya, orang yang pergi haji dan pulang dan gak melakukan maksiat atau dosa dan melakukan semua kegiatan atau rangkaian haji itu, pulang seperti dia suci, bersih. Ya, ya, itu adalah fitrah, ya, fitrahnya manusia. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu taala, yang pertama adalah kita bisa membuktikan Allah Subhanahu wa taala ada adalah dengan fitrahnya. Semua manusia adalah lahir keadaan suci. Yang kedua adalah berdasarkan akal. Ya, keberadaan alam semesta ini gak mungkin jalan begitu saja dengan aturan yang luar biasa. Pasti ada penciptaannya atau pencipta. Coba lihat surat At-Tur. Surat At-Tur itu surat ke-52. Ayat 35. Ayat 35. Ada artinya? Ketemu? Yang ketemu aja silakan. Tiga lima. Am khuluqu min ghairi syai'in am humul khaliqu. Ya. Jadi jelas ya, surat At-Tur ayat 35 itu adalah kalau kita pakai logikanya, pakai akal. Apakah, coba ulang lagi, yang mic-nya yang paling keras coba Pak Ahmad. Ya. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ya. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Jadi siapa yang menciptakan? Allah. Itu adalah dalilnya wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah berdasarkan syariat. Seluruh kitab suci dan ajaran nabi-nabi adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi, jamaah rahimakumullahu ta'ala, semua nabi, semua rasul adalah membawa satu ajaran, itu adalah Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Ya. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Jadi semua nabi, semua rasul adalah membawa risalah yang satu, adalah risalah tauhid.
mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasar. Kalau kita baca Al-Injil, cuman Al-Injil yang sekarang ada bukan Al-Injil yang asli. At-Taurah bukan At-Taurah yang asli. Az-Zabur juga bukan yang aslinya. Semua sudah berubah dan dirubah oleh manusia. Cuman yang satu kitab yang Allah jaga adalah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna al-Qur'ana wa inna lahu lahafidun. Sudah enggak akan bisa terjadi perubahan apapun sampai hari kiamat. Makanya terjadi di negara Kuwait, ya. Dia kalau kita lihat baca ada bercetakan atau mencetakan Al-Quran dengan merubah satu kalimat. Coba perhatikan. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Surat apa itu? Ali Imran, ya. Ali Imran berapa? 8 berapa itu? Coba. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا falan yuqbala min. Lapan berapa? 89. Coba artinya. Lapan lima bukan? 85 ya? Ya, 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Barang siapa yang mencari agama selain bahasa Arab itu ghair. Mencetak Al-Quran itu di negara Kuwait, ghair itu dibuang. Apa yang akan terjadi? وَمَنْ يَبْتَغِي الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Barang siapa yang menjadikan Islam itu agamanya, enggak akan diterima. Langsung beberapa jam kemudian ketahuan langsung. Dan sebelum keluar sudah ketahuan kata-kata itu yang dia dirubah, dan akhirnya diambil semua. Akhirnya orangnya yang melakukan itu dihukum. Kenapa? Karena otomatis kita harus yakin itu adalah Allah yang menjaga kitabnya, Al-Quran. Kalau yang lain sudah banyak yang sudah berubah. Apalagi yang sekarang, coba lihat Al-Quran yang ada di Indonesia, yang ada di seluruh dunia, sama enggak? Sama. Enggak ada berubahnya. Enggak ada berubah sama sekali. Walaupun ada bahasa atau bacaannya. Kan ada bacaan kalau kita belajar ilmu qiraat, ilmu baca Al-Quran, kan ada 7 atau 10 macam caranya membaca. Cuman artinya walaupun beda mengucapkannya, cuman artinya sama. Misalnya contohlah di dalam surat Al-Kafirun akhirnya, ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abduna ma a'bud wa la ana 'abdun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya. Kita baca waliya din. Di qiraat yang lain adalah wali din. Maknanya sama walaupun bacaannya beda. Jadi kadang-kadang mungkin kita mendengar ada imam yang baca dan bukan dari bacaan hafaz. Yang seluruh kita fahami adalah qiraat yang hafaz an Asim, itu ada yang paling masyhur di negeri kita di Indonesia. Cuman kalau pergi ke negara Afrika seperti Tunisia, Libya, itu dia bacaannya agak beda. Cuman maknanya sama. Ya, maknanya sama. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah taala,
artinya dari sisi syariat atau berdasarkan syariat adalah membuktikan wujud Allah. Allah Subhanahu wa taala ada. Ya. Dengan semua nabi sekali lagi yang datang yang diutus oleh Allah semua mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua sama. Coba baca Al-Quran, perhatikan Al-Quran, apakah itu Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua adalah sama, risalahnya satu. Di dalam satu hadisnya adalah nahnul anbiya, ya, nahnul anbiya ummana wahida. Kita para nabi-nabi adalah ibu kita satu. Wa syara'i'na mukhtalifah. Syariahnya atau syariatnya adalah berbeda-beda. Artinya apa? Tauhidnya adalah satu. Makanya jamaah rahimakumullahu ta'ala, aqidah dan tauhid itu adalah kunci. Kenapa Rasulullah SAW 13 tahun adalah di kota Makkah mengajarkan tauhid dan aqidah. 13 tahun. Sampai akhirnya hijrah ke Madinah. Dan Rasul kita tahu hidupnya 63 tahun. 13 tahun di Mekah, ya, 10 tahun di Madinah. Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan umur 40 tahun. Jadi semua syariat itu kalau perhatikan, misalnya puasa, apalagi haji itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu di tahun 9 Hijriyahnya. Padahal Rasulullah SAW meninggalnya tahun 11, jadi cuman 2 tahun. Ya, puasa dan zakat, ya, itu adalah di tahun 2 Hijriyahnya. Semua ibadah itu adalah, ya, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah itu adalah di waktu di Madinah, kecuali salat waktu Isra Mi'raj. Jemaah rahimakumullah taala, yang keempat adalah berdasarkan indera atau fakta. Ya, adanya doanya ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah membuktikan Allah Subhanahu wa taala mawjud, ada. Coba lihat bagaimana Zakaria doa minta anak, Allah berikan. Bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Muhammad, semua artinya apa? Faktanya kalau minta sama Allah ternyata dikabulkan. Kita saja sebagai manusia biasa kalau minta ada yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala adalah mawjud atau ada. Ya. Oleh karena itu jemaah rahimakumullahu taala, dengan 4 fakta yang tadi ini atau 4 hal yang kita sampaikan, kita harus yakin adalah 100% bahwa Allah itu adalah wujud. Ya. Pada Allah adalah wujud. Jadi jangan sampai meragukan lagi. Ya, itu kunci. Ya, itu kunci. Jemaah rahimakumullahu taala, itu yang pertama dari iman kepada Allah, dari rukun akidah. Yang kedua adalah al-imanu bi rububiyyatihi. Iman dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rububiyah? Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, yang pencipta, ya, yang beri rezeki, yang mematikannya, yang menghidupkannya. Itu semua adalah masuk di dalam tauhidur rububiyah. Dan ini juga orang musyrik, orang kafir mengakui. Ya, mengakui. Itu semua kita kalau baca Al-Quran, kita akan dapat semua di dalam Al-Quran. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf.
kita melihat tauhidur rububiyah di dalam surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf itu ayat surat ke-7. Ayat 54. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menentukan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Jadi Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah. Ingatlah segala penciptaan dan urusan yang menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh. Jemaah rahimakumullah ta'ala, untuk menghasilkan iman kepada Allah, kita harus yakin dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pencipta, Allah adalah yang beri rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Kita harus yakin dari itu, kita akan memenuhi rukun iman yang pertama dan rukun akidah yang pertama. Jemaah rahimakumullah ta'ala, yang ketiga adalah yatadhamman al-imanu billah al-imanu bil-uluhiyah atau bi-uluhiyatihi subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang ketiga adalah iman dengan uluhiyahnya. Apa uluhiyahnya itu adalah wadhalika infirad Allah subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Makanya tauhid uluhiyah dikatakan di dalam bahasa lain adalah tauhidil ibadah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Yang kita sering doa, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslim. Itu doa yang termasuk, itu adalah doa iftitah, ya, antaranya doa iftitah. Jemaah rahimakumullahu ta'ala, wa yusamma kadzalika bitauhid al-ibadah wa huwa al-aslu fi jami' ar-risalat as-samawiyyah. Yang dikatakan tauhid rububiyah itu adalah juga dengan bahasa lain tauhidil ibadah, itu adalah asal semua risalah-risalah, semua yang dibawa nabi-nabi adalah mentauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat surat An-Nahl. Surat An-Nahl itu 16. Surat An-16 ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan subhanallah Allah, dan jauhlah kaum. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul. Jadi artinya apa? Artinya adalah tauhidul uluhiyah itu adalah termasuk juga nama lainnya adalah tauhid ibadah. Kita harus jemaah rahimakumullah ta'ala, kita semua ibadah yang diperintahkan Allah adalah kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali lagi ada hal yang lainnya, karena itu merusak, ya, merusak. Kalau ada i'tikad lainnya, nanti kita akan bahas di dalam masalah syirik nanti dan macam-macamnya. Hati-hati, ya, karena jangan sampai kita merusak ibadah kita dengan hal yang walaupun kecil bisa merusak semua, dan semua akan menjadi gak ada guna. Makanya disinilah tauhid yang ketiga itu adalah tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah.
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah iblis. Ya, bisa juga dengan manusia yang menyuruh tunduk kepada manusianya. Seperti termasuk adalah di zaman dulu Fir'aun menjadikan dirinya adalah Tuhan. Nah, ini kita hati-hati dengan hal-hal yang seperti itu. Ya, makanya jamaah rahimakumullah taala, takutnya itu adalah bahaya. Itu adalah ibaratnya yang pertama yang dikatakan adalah takut itu adalah iblis. Ya, laknatullah. Ya, iblis itu adalah yang menggoda manusia untuk merusak ibadahnya. Ya, itu adalah iblis. Yang kedua adalah orang-orang yang disembah dan dia ridha. Itu termasuk adalah taghut. Disumpah ya sama manusia lain, dia ridha, dia enggak protes. Apakah itu manusia atau patung atau jin atau yang lainnya, itu termasuk juga bahasanya taghut. Yang ketiga adalah orang-orang yang menyuruh manusia beribadah kepada dirinya. Ya, yang muncul-muncul kadang-kadang ada hal yang dianggap dialah Tuhan gitu kan, menyuruh orang ikut dia gitu kan muncul di negeri kita itu kan sering muncul itu. Ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang mengklaim ya dia tahu hal-hal yang gaib. Ya, kita jelas semua gaib itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai kita mengklaim kita adalah ngerti atau tahu gaib yang akan datang. Ya, berbeda dengan ilmu kedokteran sekarang yang muncul beberapa waktu bisa tahu itu laki atau perempuan. Cuman pas diciptakan oleh Allah dia nggak tahu. Ya, beberapa waktu 120 hari mungkin bisa mulai tahu atau lebih dari itu. Cuman bukan masuk dari itu masalah gaib ya, bukan. Yang gaib itu kalau baru dia ya terjadi itu apakah laki atau perempuan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai kita percaya juga. Mohon maaf, percaya juga sama dukun. Percaya lagi sama ahli hikmah, peramal, itu bahaya. Itu sebenarnya itu di dalam kata lain sebenarnya itu adalah taghut, mohon maaf. Dan bahaya Pak. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang percaya kepada dukun, ya, itu enggak akan diterima salatnya 40 hari. Kalau dia percaya dan datang ke sana dan percaya, itu bisa keluar dari Islam. Ya, makanya kita jauhkanlah jauhkan diri dengan hal-hal itu. Karena di dalam percaya saja, ya, percaya saja, dia enggak akan terima. Masalahnya bahasanya enggak akan terima salatnya, jadi enggak ada pahalanya. Ya, seperti orang mohon maaf melakukan atau minuman keras, terus dia sudah sadar salat lagi, itu salatnya secara hukum salat itu dia menunaikan salatnya, cuman enggak ada pahalanya. Begitu juga orang yang percaya kepada dukun, ya, itu bisa enggak diterima salatnya, walaupun dia salat pahalanya 0. Enggak ada sama sekali. Kita kan salat di masjid setiap waktu, pahala kita dapat pertama dari kita datang ke masjid itu 27 derajat. Semua jamaah yang datang ke situ semua sama. Cuman bedanya di mana? Bedanya itu kehadirannya di dalam salat. Ya, kata Rasulullah SAW dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, "Likulli insanin ma aqala min salatih." Setiap manusia itu mendapat pahalanya
sesuai kehadirannya di dalam salatnya. Ada yang sepertiga, ada yang seperlima, ada yang seperempat, ada yang seperlapan, 6, 9, ada yang separuh, ada yang penuh. Sesuai dengan kehadirannya. Termasuk juga, mohon maaf, kita kalau bisa kita menjaga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu punya dudukan yang luar biasa. Ya. Kita kadang-kadang datang masbuk atau datang sudah dibaca Al-Fatihah. Sama enggak sama orang yang dapat takbiratul ihram? Beda. Di dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang salat 40 hari mendapat takbiratul ihram. Mendapat takbiratul ihram. 40 hari itu berapa salat? 40 kali 5 berapa? 200. 200 salat berturut-turut mendapat takbiratul ihram, dia akan bebas dari dua hal. Yang pertama, Allah akan jauhkan mukanya dari api neraka. Ya. Yang kedua adalah akan dibebaskan dari sifat orang munafik. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, azan dulu. Ya. Jemaah rahimakumullah ta'ala, seperti yang kita sampaikan tadi adalah dua sifat yang Allah akan jauhkan untuk orang yang selalu mendapat takbirat ihram. Takbiratul ihram itu luar biasa. Makanya semua orang yang ada di masjid salat pahalanya berbeda. Cuma salat jamaahnya semua 27 derajatnya. Jangan sampai tertinggal itu. Kalau di rumah cuma satu, kalau benar salatnya. Kalau di salat berjamaah itu kadang-kadang ada yang hal lupa. Misalnya nggak baca Al-Fatihah, nggak baca Subhana Rabbiyal Azim, nggak baca Subhana Rabbiyal A'la, Sami'allahu liman hamida Rabbana walakal hamd, Rabbighfirli. Itu ada bisa diambil oleh imam. Itu keuntungan kita salat berjamaah. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah ta'ala, pembahasan kita tadi baru yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, oleh karena itu jemaah rahimakumullah ta'ala, marilah kita selalu yakin ya kepada wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdasarkan tadi yang kita bahas ada 4 dasar, adalah fitrah, akal, syariah, dan fakta. Yaitu hal itu adalah menjadikan dasar kita adalah bisa yakin dengan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita selalu menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kunci jemaah rahimakumullah ta'ala. Nanti lihat di dalam surat Al-Kahf yang kita baca, Al-Kahfi yang kita baca setiap Jumat, di ayat yang terakhir
110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Dua jalur untuk surga, jamaah rahimakumullah ta'ala. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal saleh. Gak bisa dilepas satu di antara duanya. Oleh karena itu, dengan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang kuat, dengan ibadah yang kita atau amal saleh yang kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup atau masih ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Ya. 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 Ya, termasuk jamaah untuk orang yang safar. Karena orang yang safar punya keistimewaan apa? Dia semua tercatat seperti dia salat di tempat dia tinggal berjamaah. Cuman harus rutin, Pak. Jadi ada dua. Yang pertama adalah musafir, keadaan kepergian. Makanya kenapa boleh kita meninggalkan salat sunnah? Kan boleh. Yang Rasulullah SAW kalau keadaan kepergian itu cuma dua salat sunnah yang gak ditinggalkan oleh Rasul. Apa itu? Witir sama qabliyat subuh. Selain itu Rasul gak melakukannya. Dan ternyata di dalam hadis Ibnu Mas'ud adalah bisa dia mendapat pahalanya seperti dia salat sunnah. Asalnya dia di tempat dia tinggal rutin rajin melakukan salat sunnahnya. Sama seperti tadi pertanyaan salat berjamaah. Itu satu. Yang kedua, masuk ke usia, Pak. Usia tua, umur. Sudah nggak bisa bergerak sama sekali dari tempat tidur. Salat wajib aja susah, apalagi salat sunnah. Kalau dia waktu sehat, selalu melakukan salat sunnah, selalu salat berjamaah, itu tercatat seperti dia salat berjamaah dan salat sunnahnya. Ini keuntungannya jemaah rahimakumullah ta'ala. Jadi bukan begitu saja kita salat sunnah. Jadi ada manfaatnya salat berjamaah, salat sunnah. Kalau sewaktu-waktu kita nggak bisa ke masjid, ya itu tercatat seperti kita ke masjid. Bayangkan. Ya asalnya kita ya cuman kadang-kadang ke masjid, nah masalah itu. Ya. Jadi ya maksudnya ya rutin. Nah, itu sama walaupun yang satu dilakukan salatnya itu adalah termasuk salat berjamaah. Dan itu adalah terhitung seperti salat berjamaah, dan musafir itu punya hak bisa salat berjamaah dan bisa juga salat sendiri. Cuman yang afdalnya adalah salat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada? Ada waktu 9 menit. Ya. Jadi perhatikan itu ya tadi. Jadi kita rutin, rajin datang ke masjid, salat berjamaah, terus rajin dan rutin kita salat sunnahnya. Ya, sunnahnya itu kita sering katakan sunnah rawatib. Rawatib itu qabliyah dan ba'diyah. Di dalam satu riwayat itu 12, di dalam riwayat yang lain 10. Yang 12 itu adalah riwayatnya dari Ummu Habibah dan dari Aisyah. Dua-duanya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang 10 rakaat itu adalah Abdullah bin Umar.
anaknya Umar bin Khattab. Itu diibaratkan seperti asistennya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul ada, pasti Abdullah bin Umar ada. Ya, makanya kalau kita bisa, di dalam riwayat Abdullah bin Umar itu adalah 10. Yang mana 10 itu? 4 sebelum zuhur, 12 ya. 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh, 12. Kalau yang 10 itu adalah 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, dan 2 sebelum subuh. Usahakan yang maghrib itu baca Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Qabliyat subuh Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas. Yang tingkatan rawatib itu yang paling tinggi adalah subuh, yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua adalah tingkatan rawatib yang tinggi adalah ba'diyat maghrib. Ya, kalau bisa kita usahakan ba'diyat maghrib, ba'diyat isya, ba'diyat Jumat itu lebih baik di rumah. Itu adalah berdasar tadi hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi salat witir termasuk ya, kita jagalah minimalnya rawatib dan witir, Pak. Ya, nanti naik lagi duha, nanti naik yang lain-lainnya. Itu jangan sampai rawatib lewat. Ya. Dan bacaannya yang dibaca Rasul. Kita kadang-kadang baca witir, salat witir itu baiknya baca al-a'la rakaat pertama, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas atau qul huwallahu ahad. Kalau bisa tiap malam, setiap witir. Karena itu adalah contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah enggak baca yang lain? Enggak lah. Cuman kita enggak dapat pahala sunnahnya. Kita kan hidup di dunia ini, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita usahakan untuk bisa kita lakukan. Jadi antaranya yang sederhana tadi adalah di dalam salat rawatib dan salat witir. Ya, 2 salat itu Rasul selalu membaca al-kafirun dan al-ikhlas. Ba'diyat maghrib dan qabliyat subuh. Kalau naik umrahnya atau haji, sesudah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim atau tempatnya berdiri Ibrahim, itu juga disunnahkan untuk baca al-kafirun dan al-ikhlas. Ya, itu adalah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang berikutnya nanti kita akan bahas tentang rukun akidah yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfiruhu innahu rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.